Quotes Zig Ziglar, penulis dan motivator terkenal. Zig Ziglar adalah penulis sekaligus pengusaha sukses. Ia juga dikenal sebagai penjual yang handal. Zig Ziglar mengajarkan tentang nilai-nilai yang berbasis prinsip-prinsip membujuk secara efektif dalam organisasi penjualan, kelompok gereja, sekolah, dan bisnis. Di awal kehidupannya, Zig Ziglar lahir di Alabama, Mississippi sebagai anak ke-10 dari total 12 bersaudara. Nama ibunya adalah Lila Westcott dan ayahnya John Silas Ziglar. Hampir sepanjang masa kecilnya, Zig tinggal di kota Yazoo, Mississippi setelah ayahnya mendapat pekerjaan di sana sebagai manajer pada tahun 1931. Setahun kemudian, adik perempuan dan ayahnya meninggal secara tidak terduga. Sejak saat itu, ibunya terus merawat anak-anaknya untuk sehari-hari dengan penghasilan yang minim. Ziglar menggambarkan ibunya sebagai wanita yang luar biasa atas upayanya untuk merawat keluarga dan nilai-nilai yang dia tanamkan kepada anak-anaknya. Selama sekolah dasar, Zig mulai menjual kacang untuk mendapatkan uang tambahan dan membantu ibunya. Di samping itu, Zig remaja juga bekerja sebagai pedagang kelontong. Saat lanjut ke sekolah menengah, Zig bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Dia kemudian pergi ke University of South Carolina, di Columbia, dan mendapat pekerjaan paruh waktu. Sebagai tenaga penjualan untuk perusahaan aluminium Weaver, dia dengan cepat mempelajari trik perdagangan, dan secara cepat ia menguasai apa yang dia lakukan. Zig sendiri menghubungkan kesuksesannya dengan supervisor divisi PC Merrill. Merrill menyemangati Zig dan memberitahunya bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi salesman yang hebat. Zig bekerja keras, dan segera dipromosikan menjadi manajer divisi. Dia menghabiskan sebagian besar dekade berikutnya di dunia penjualan, belajar bagaimana mendorong dan memotivasi orang lain untuk mencapai hal-hal hebat. Pada masa Perang Dunia II, tahun 1944, Zig bertemu dengan calon istrinya Jean. 2 tahun kemudian mereka menikah dan memiliki 4 orang anak. Zig selalu menekankan pentingnya lingkungan rumah yang tenang dan stabil sepanjang karirnya. Dia yakin bahwa ini penting untuk kesuksesannya. Zig kemudian menjadi motivator pada tahun 1970. Zig memutuskan untuk berhenti dari karir penjualannya dan menjadi pembicara motivasi penuh waktu. Bersama dengan Richard Dick Gardner dan Hal Krause, Ziglar adalah anggota piagam dari pendiri American Sales Master pada tahun 1963. Tujuan dari perusahaan ini adalah untuk meningkatkan citra tenaga penjualan di Amerika Serikat melalui seminar. Perusahaan memesan auditorium, mengumpulkan berbagai pembicara, dan menghubungi bisnis lokal untuk menjual tiket. Beberapa pesertanya termasuk penasihat, pengusaha, penjual mobil, agen asuransi, dan banyak lagi. Ziglar juga menjadi pelatih penjualan utama untuk Mary Kay Cosmetics. Selain itu,
Pada tahun 1968 ia menjadi wakil presiden dan direktur pendidikan untuk Automotive Performance Company di Dallas, Texas. Namun, perusahaan itu bangkrut beberapa tahun kemudian. Pada tahun-tahun berikutnya, Zig Ziglar aktif sebagai pembicara dalam seminar dan pertemuan Get Motivated untuk Peter Lowe. Dia dengan cepat memenangkan hati dan pikiran masyarakat umum, dengan pernyataan seperti, orang sering mengatakan bahwa motivasi tidak bertahan lama. Nah, begitu pula mandi. Itulah mengapa kami merekomendasikannya setiap hari. Berhari-hari sebagai pembicara motivasi, dia akhirnya menulis buku, See You at the Top. Naskah awalnya ditolak oleh lebih dari 30 penerbit, tetapi akhirnya diterima dan diterbitkan oleh Pelican. Buku itu tidak bekerja terlalu buruk, dan tetap dicetak selama paruh pertama abad ke-21. Pada tahun 2001, H.H. Ziglar menerima penghargaan Kafed dari National Speakers Association. Penghargaan ini diberikan kepada pembicara yang telah menghormati seni berbicara di depan umum dengan mengajar dan membimbing orang lain. Tahun-tahun terakhir, akibat jatuh dari tangga yang parah, Zig Ziglar mengalami masalah ingatan yang serius pada tahun 2007. Namun demikian, ia terus berpartisipasi dalam seminar motivasi, hingga ia pensiun pada tahun 2010. Bersama istrinya Jean ia pindah ke Plano, Texas. Di sini mereka berdua hidup bahagia sampai kematian Zig menyusul perjuangan singkatnya dengan menderita pneumonia pada tanggal 28 November tahun 2012. Kematiannya datang, tepat 2 hari setelah ulang tahun pernikahan ke-66 pasangan Zig dan Jean. Zig Ziglar berusia 86 tahun. Pengalaman hidup seorang Zig Ziglar bisa diambil motivasi dan pelajarannya. Untuk lebih dalam mengenal beberapa pemikiran Zig Ziglar, mari kita simak kumpulan kata-kata bijak Zig Ziglar berikut ini. Lakukan, dan kemudian Anda akan merasa termotivasi untuk melakukannya. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat menggunakan potensi Anda. Ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Bukan situasinya, tetapi apakah kita bereaksi negatif atau merespons positif terhadap situasi yang penting. Banyak pernikahan akan lebih baik jika suami dan istri jelas mengerti bahwa mereka berada di pihak yang sama. Memang benar bahwa integritas saja tidak akan menjadikan Anda seorang pemimpin, tetapi tanpa integritas Anda tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin.
hebat tidak mau melakukan pekerjaan untuk mewujudkannya. Anda adalah siapa Anda dan apa adanya karena apa yang ada dalam pikiran Anda. Anda dapat mengubah siapa Anda dan siapa Anda dengan mengubah apa yang ada dalam pikiran Anda. Anda tidak tenggelam karena jatuh ke dalam air. Anda hanya tenggelam jika Anda tetap di sana. Motivasi adalah bahan bakar yang diperlukan untuk menjaga mesin manusia tetap berjalan. Orang kaya memiliki televisi kecil dan perpustakaan besar, dan orang miskin memiliki perpustakaan kecil dan televisi besar. Ketika tidak ada stres terkait pekerjaan, Anda lebih sadar akan pasangan dan anak-anak Anda, jika Anda adalah orang tua. Ada sejumlah ketidakpuasan yang terjadi karena mengetahui waktu, bakat, dan kemampuan Anda tidak digunakan dengan benar. Disiplin pribadi, bila itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan karir kita, akan memungkinkan kita melakukan beberapa hal luar biasa. Fakta, jika standar hidup adalah tujuan nomor satu Anda, kualitas hidup hampir tidak pernah membaik. Tetapi jika kualitas hidup adalah tujuan nomor satu Anda, standar hidup selalu meningkat. Untungnya, masalah adalah bagian hidup kita sehari-hari. Pertimbangkan ini, jika tidak ada masalah, kebanyakan dari kita akan menganggur. Kita perlu memahami perbedaan antara disiplin dan hukuman. Hukuman adalah apa yang Anda lakukan terhadap seseorang, disiplin adalah apa yang Anda lakukan untuk seseorang. Kebanyakan orang yang gagal dalam mimpi mereka gagal bukan dari kurangnya kemampuan tetapi dari kurangnya komitmen. Sebagai anak muda, ibu saya mengajari anak-anaknya bahwa meskipun kami mungkin bukan orang terpintar di sekitar, kami dapat bersikap sopan, dan penuh perhatian pada orang lain. Anda tidak dapat menyesuaikan situasi dalam hidup, tetapi Anda dapat menyesuaikan sikap agar sesuai dengan situasi tersebut. Ketika Anda memberikan arahan kepada seorang anak, terutama remaja, Anda harus mempertimbangkan sifat anak Anda. Kirimkan salam yang ceria dan positif, dan seringkali Anda akan mendapatkan sapaan yang ceria dan positif. Juga benar bahwa jika Anda mengirimkan sapaan negatif, dalam banyak kasus, Anda akan membalas sapaan negatif. Statistik menunjukkan bahwa ketika pelanggan mengeluh, pemilik dan manajer bisnis harus bersemangat tentang hal itu. Pelanggan yang mengeluh merupakan peluang besar untuk lebih banyak bisnis. Ketika Anda mendorong orang lain, Anda dalam prosesnya didorong karena Anda membuat komitmen dan perbedaan dalam kehidupan orang itu.
Dorongan benar-benar membuat perbedaan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan motivasi-motivasi setelah menonton dan menyimak video ini.